Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam sejahtera, tetap di Ngompol, ngopini politik. Sekarang ini memang membahas masalah Pilpres 2024 menyenangkan. Pokoknya sangat membahagiakan. Sama menyenangkannya membahas kelucuan sepak terjang capres koalisi perubahan Pak Anies Baswedan. Nah, gimana tidak? Manuver-manuvernya itu tidak terduga dan tak tertebak. Sangat dinamis tuh. Ibarat musik itu seperti dangdut koplo, campur sani dangdut koplo komplit itu. Musiknya rancak, tetap ada kendangannya, dangdut-dangdut gitu. Nah, manuver terbaru yang bisa saya sampaikan itu pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo kemarin. Ini dua petinggi partai, dua tokoh nasional ketemu lah. Ini dua tokoh yang cukup fenomenal dan sepadan, saya kira ini. Ya, sepadan usianya, sepadan latar belakangnya, sepadan dukungan finansialnya, sama-sama orang kaya, sepadan kekuatan partainya. Dan yang terpenting, keduanya masuk dalam pendukung presiden. Masuk anak buahnya Pak Jokowi itu. Nah, lantas apa menariknya dari pertemuan kedua politisi ini? Ya, keduanya menjadi leader di koalisi yang tengah mereka bangun untuk Pilpres 2024. Pak Prabowo mengumandui koalisi Gerindra dengan PKB. Nah, sementara Pak Surya Paloh menjadi mengumandoi di Nasdem itu lokomotifnya dan menarik gerbongnya PKS dan Demokrat. Mereka bersama-sama dalam satu gerbong itu dinamakan koalisi perubahan. Yang katanya Zulban Lindan itu koalisi berubah-ubah. Nah, jika mereka berhadapan nanti di tahun 2024, wah, mereka bertemu saat ini tidak apa-apa, tapi nanti 2024 akan bertarung. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Adakah kemungkinan keduanya menyepakati sesuatu? Nah, membaca arah para politisi Indonesia itu tidak bisa dari arah depan, raiso itu loh. Perlu dilihat dari sudut pandang yang lain, yang tidak jamak dipandang warga. Prediksi yang paling mungkin dari pertemuan mereka berdua adalah bakal membiarkan Pak Anies, PKS maupun Demokrat jadi penonton pada Pilpres 2024 lah. Kok bisa itu? Sekali lagi Pak Anies, PKS dan Demokrat cuma pelengkap di ajang perebutan siapa presiden mendatang. Oh, ini menurut Om Begawan loh ini. Ya, prediksi saya aja inilah. Ini prediksi dan tentu ada catatan yang melandasi, bukan sekedar ngomong aja nih. Ini bukan asumsi dan persepsi yang dibangun tanpa basis. Argumentasinya ada dan masuk akal ini pastinya. Nah, sebaiknya simak ini ngomol hingga menit terakhir ya, sampai habis ya nontonnya. Sebab dalam beberapa episode ngompol minggu lalu sepertinya banyak yang tidak mengikuti hingga akhir menit. Ya, pokoknya asal tidak setuju lalu mencaci maki, menghina, sampai channel Siwot dan Mas Alif dibawa-bawa itu. Nah, kalau mau berbeda pendapat, ya bisa saja bro, nggak apa-apa, nggak masalah. Beda pendapat itu wajar dan itu sebuah kekayaan dalam demokrasi ini. Ya. Yang jelas berbeda juga tidak dilarang. Oh, beda nggak apa-apa. Dan opini kita bisa disampaikan dengan leluasa, nah, tentu dengan basis peristiwa yang mendukung argumentasi yang jelas atas hipotesa yang kita sampaikan. Jadi ngompol ini bukan asal bicara, oh enggak, bukan asal nyinyir aja, enggak.
Disampaikan dengan mempelajari informasi yang melingkupi topik yang mau saya angkat ini. Ya, bukan ngawur. Pokok asal saya jeplak itu, enggak. Nah, silahkan Anda tidak setuju. Wong saya juga tidak pernah memaksa kalian harus seide dengan saya, berbeda boleh. Ya. Nah, salah satu yang bisa dibuktikan, prediksi koalisi perubahan tidak akan dideklarasikan sampai Ramadan. Buktinya kan masih berlaku sampai sekarang kok, belum dideklarasikan. Untuk ketiga partai ini belum. Mereka belum punya rencana sama sekali soal itu. Ya mbok kapan saya nggak tahu. Begawan ini juga nunggu-nunggu. Nah, kembali soal apa alasannya yang bisa menjadikan kesimpulan Pak Anies, PKS dan Demokrat bakal jadi penonton di 2024. Nah, jadi begini, ini prediksi Begawan loh, boleh beda pendapat boleh, nggak masalah gitu loh. Jadi gini, simak baik-baik ya, biar tidak gagal paham ini. Baik Gerindra maupun Nasdem sama-sama parpol pendukung pemerintah sampai sekarang. Jelas kan? Masih di kabinetnya Pak Jokowi itu jelas itu. Mengapa Nasdem yang sudah mendeklarasikan Pak Anies tidak mendapatkan sanksi apapun dari Pak Jokowi? Nah, ini tanda tanya kan? Di sisi lain kita meyakini kalau Pak Anies itu antitesanya Pak Jokowi. Semua orang tahu ya. Meski sempat muncul dugaan dua menteri asal Nasdem ya, yang kemarin di Ngompol juga memprediksikan itu di Rabu Pon itu bakal diganti. Nyatanya itu hanya isu semata. Oh, rakyat deg-degan itu loh, biar pada bertanya. Ini menunjukkan dideklarasikannya Pak Anies oleh Nasdem disetujui oleh Pak Jokowi. Ya, sekali lagi ini menurut Pak Begawan, boleh beda. Makanya posisi Bu Siti Nurbaya, Pak Syahrul Yassin Limpo, hingga Pak Joni G Plate aman hingga detik ini. Nah, Pak Joni sendiri sempat dipanggil loh oleh kejaksaan itu karena ada dugaan korupsi masalah BTS itu. Nah, kedua, kalau Pak Jokowi menyetujui Pak Anies sebagai capres, benarkah bakal dibiarkan supaya bisa ikut Pilpres 2024? Loh, ya tentu saja tidak. Ingat loh, bukan berarti orang yang didukung Pak Jokowi takut menghadapi Anies loh. Bukan itu alasan mendasarnya. Melainkan pengalaman 2014, 2017, dan 2019 yang penuh fitnah. Ketegangannya itu luar biasa. Maka dari itu, baik calon hingga partai yang basis pendukungnya banyak melakukan politik identitas harus diberi pelajaran agar tidak mengulangi lagi. Negara ini benaman ben tentrem loh. Pemilu ya ben bahagia gitu loh, masyarakat bisa menikmati lah. Mereka itu sudah tidak bisa dinasihat, dikandani ora iso. Diancam dengan aturan yo orang digagas atau ditakut-takuti, ya langsung saja masukkan kota biar jadi penonton. Nah, ini maksud itu. Meski tidak gampang. Nah, ini demi persatuan dan demi kemajuan negara Indonesia ini. Nah, bagaimana kita bisa maju kalau terus-menerus direcoki oleh orang-orang yang hanya memikirkan kelompoknya saja, merasa paling benar, malahan tidak jarang yang merasa kelompoknya itu sumber kebenaran. Wah, romansanya. Nah, buktinya Partai Umat secara tegas membawa politik identitas dan mereka mendukung Pak Anies. Ya sudah tahu itu menyalahi loh. Pak Anies ya tetap memberikan ruang pada parpol yang mengusung politik identitas. Itu berarti salah satu bukti. Ini hati-hati, masyarakat harus tahu dan cerdas ini. Harus tahu dan hati-hati nih, politik identitas harus dihentikan. Bukti kedua, pernyataan Pak Ahmad Saiku, Presiden PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS, juga Andi Azizi, politisi PKS, menawarkan duet Pak Anies dan Pak Sandiaga. Ini baru lagi muncul lagi. Nah, mengapa elit PKS tidak mencoba bertemu?
dan mendiskusikan langsung dengan Pak Prabowo. Nah, untuk meminta izin, misalnya kalau Pak Sandi diminta mendampingi Pak Anies, yang ngomong lah izin sama yang punya itu. Politisi macam apa mereka ini, asal ngomong aja, asal gaduh-gaduh ini. Demokrasi Pancasila itu memegang fatsun, etika atau adab. Nah, sudah jelas kan? Sudah jelas Pak Sandiaga itu orang Gerindra, anak buahnya Pak Prabowo. Enak saja asal menyebut nama untuk dipasangkan dengan Pak Anies. Nah, makanya pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh dalam perspektif ngompol ini menurut Pak Begawan itu atas seizin Pak Jokowi itu pasti itu loh. Kalau enggak ya mesti ada masalah. Manuver ini memang manuver kunci yang akan ya nada tindak lanjutnya. Langkah berikutnya lihat saja Pak Prabowo akan kasih tahu nggak ya, kira-kira dikasih tahu nggak? Janganlah nanti malah repot nih. Silakan menebak-nebak sendiri aja arah selanjutnya, termasuk pengalian apa yang bakal dilakukan oleh Nasdem. Ya pikir sendiri, panjenengan pikir sendiri. Jangan melihat dari pintu depan. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan melihat dari pintu depan. Sebab terlihat pertemuan mereka itu biasa-biasa saja, kayak pertemuan dua tokoh, ngopi bareng gitu, sepertinya seperti itu. Kata Pak Prabowo dalam jumpa persnya, mengatakan saling menghormati. Ya, mereka ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai. Itu ngomongnya Pak Prabowo, rukun dan bersatu. Nah itu kan pernyataan normatif aja gitu. Semua orang ya pengennya begitu, standar saja lah gitu loh. Makna dibalik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, siapa yang tidak mau berada di koridor kebersamaan sebagai bangsa ya harus minggir. Yang mengganggu persatuan dan kesatuan negara harus minggir, tidak boleh menghalang-halangi. Nah, sedangkan Pak Surya menimpali dengan mengatakan tidak boleh takut dengan oposisi. Loh, ini jadi lucu ini. Tapi oposisi yang konstruktif, yang selalu damai dalam kerangka NKRI. Ya, dalam kerangka Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Ini kata Pak Surya Paloh. Nah, yang tidak dalam kerangka itu ya masukkan kotak saja, kan bisa diartikan begitu maksudnya. Ini menurut saya, ini menurut Begawan. Itu memang pandangan subjektif. Namun kita harus setuju terhadap Pak Surya, apa yang diomongkan Pak Surya dengan Pak Prabowo. Kata Pak Ahmad Mabruri, jubir PKS, tidak merasa khawatir dengan pertemuan kedua tokoh parpol tersebut dan ditanggapi dengan santai saja. Kalau Sekjen Demokrat Jansen Sintindaun ya, menganggap pertemuan Pak Paloh dan Pak Prabowo merupakan hal yang biasa. Semuanya mengatakan hal yang biasa itu. Pertemuan keduanya merupakan kunjungan balasan dari Pak Surya Paloh. Kan sebelumnya Pak Prabowo yang datang ke Nasdem itu beberapa waktu yang lalu, ini karepe gentenan gitu loh. Klaimnya Pak Jansen koalisinya tetap solid, tetap hebat itu, koalisi berubah-ubah tetap solid gitu. Nah ditambah Pak Anies terus berkomunikasi intensif dengan pemimpin parpol pengusungnya, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau memang komunikasi terus dibangun, anehnya nih, pertemuan dengan parpol lain mengapa masih terjadi? Oh ini ada pengkhianatan apa ini? Ya seperti Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo itu. Ya silakan. Pak Jansen mengklaim sudah menandatangani piagam koalisi perubahan. Ya silakan. Yang jadi pegangan anggota koalisi itu kan pengakuan setia saja. Buktinya sama sekali tidak ada progresnya mana. Coba tunjukkan supaya masyarakat tahu dan percaya. Nah makanya respon PKS maupun Demokrat yang datar ini, yang biasa-biasa ini, tidak menggigit ini, memang disebabkan kelihayan Pak Surya Paloh agar tidak terbaca. Kemana sesungguhnya kapal Nasdem bakal berlayar nanti? Nah, monggo
bagi yang kepanasan dengan analisis ngompol ini, kalau mau berkomentar silakan, tapi sampaikan dengan basis analisis yang kuat. Jangan asal mencela ya, karena apa yang disampaikan tadi didukung dengan pembuktian juga. Jadi tidak ngawur. Dipikir argumentasi yang sama disampaikan tidak dilatar belakangi dengan informasi yang benar. Ya, tidak mempertimbangkan aspek data pendukung atau pergerakan parpol maupun elitnya. Ya tentu tidak semua kita buka. Oh, apa dibuka mengerti apa. Nah, tentu karena bisa saja beberapa elit parpol mendengarkan ngompol ini. Wes bisa ini. Wah, teman-teman PKS, teman Demokrat dan Nasdem mendengarkan ngompol ini ya bisa saja dan dijadikan rujukan ketika rapat partai. Ya monggo, tidak apa-apa. Itu bisa terjadi loh. Bisa saja terjadi. Makanya kok akhir-akhir ini lumayan banyak komentar yang nyinyir. Ya pasti masuk ini ke elit-elit partai ketika partai dan diminta memberi tanggapan negatif. Ya saya sih tidak masalah. Karena yang saya sampaikan itu sebuah opini yang didasari dengan argumentasi dan alasan-alasannya, risiko atau konsekuensinya, membuka kebenaran atau mengambil jalan perjuangan itu ada risikonya. Semuanya ada risikonya. Ya, yang jelas banyak yang merespon positif, lebih banyak yang merespon positif. Nah, jadi terima kasih teman-teman yang selalu mendukung ngompol dalam menyuarakan kebenaran agar masyarakat tetap cerdas. Begitu saja ya. Salam ngompol, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam begawan.